nggak sampai 2 miliar setahun. Untuk pertahanan, nah marilah kita pakai akal sehat Anda pengusaha. Is it not worth it? Apakah tidak berguna kita keluarkan 2 miliar setahun untuk menjaga 30 miliar? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi yang kuat sebagai calon presiden, capres, pengganti Joko Widodo. Jokowi, menurut hasil survei terbaru dari Indonesia Network Election Survey, INES. Survei tersebut dilaksanakan pada periode 18 hingga 30 Juni 2023 dengan melibatkan 2.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Teknik pencuplikan secara acak bertingkat, multi-stage random sampling, digunakan untuk mengambil sampel responden. Dari 2.200 responden, 67,8% merupakan warga negara Indonesia, WNI, yang telah memberikan suara pada pemilu 2019, sementara 32,2% merupakan pemilih pemula untuk pemilu 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara telepon menggunakan sambungan WhatsApp call. Hasil survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,0% dengan tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Koordinator survei INES, Tri Sasono, mengungkapkan bahwa tingkat elektabilitas 4 kandidat calon presiden yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan tiket dalam Pilpres 2024 adalah sebagai berikut. Prabowo unggul dengan 42,8%, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 26,8%, Airlangga Hartarto dengan 19,3%, dan Anies Baswedan 9,9%. Persentase pemilih yang tidak memilih sebanyak 1,2%. Survei juga mengungkapkan bahwa sebaran dukungan dari pendukung dan pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 terhadap keempat kandidat capres jika Pilpres diadakan saat ini adalah sebagai berikut. Prabowo meraih 38,1%, Ganjar 30,3%, Airlangga 20,4%, Anies 2,8%, dan tidak memilih sebanyak 8,4%. Tri Sasono menjelaskan bahwa faktor popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas merupakan modal yang sangat penting bagi setiap calon presiden dalam setiap pemilihan. Ketiga faktor ini saling terintegrasi dan tak terpisahkan. Dalam hal popularitas, Prabowo dikenal oleh 97,4% responden. Ganjar dikenal oleh 78,8% responden, Anies 76,9%, dan Airlangga 49,8%. Sementara itu, Prabowo juga mendapatkan angka tertinggi dalam hal akseptabilitas dengan persentase sebesar 81,7%. Pada Pilpres 2024, tahap akseptabilitas menjadi krusial bagi setiap calon presiden. Data menunjukkan bahwa Prabowo juga paling tinggi yaitu 81,7%, Ganjar Pranowo memiliki tingkat akseptabilitas sebesar 60,8%, Airlangga Hartarto sebesar 59,8%, dan Anies Baswedan sebesar 47,9%. Dalam tahap ini, usaha sosialisasi calon presiden menjadi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Akseptabilitas adalah tingkat penerimaan publik terhadap seorang kandidat politik. Ini merupakan titik tengah antara popularitas dan elektabilitas. Tahap akseptabilitas membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan popularitas dan elektabilitas. Untuk melewati tahap ini, calon presiden harus berjuang keras dengan usaha ekstra untuk membangun citra yang positif, memenuhi harapan pemilih, dan memperoleh kepercayaan mereka. Menurut survei terbaru dari INES, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah sikap tenang yang dipertahankan oleh Prabowo, meskipun sering mendapat serangan isu negatif. Hal ini membuatnya dianggap sebagai tokoh nasional yang memiliki wibawa. Pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 juga cenderung beralih untuk mendukung Prabowo, mungkin karena kehadirannya dalam kabinet Jokowi dianggap sebagai bukti kedekatan emosional antara keduanya. Kemandirian juga menjadi salah satu modal Prabowo.
Dukungan yang kuat dari Partai Gerindra memberikan keuntungan baginya. Prabowo memiliki peluang besar karena sebagai presiden, dia tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa elektabilitas dan dukungan politik dapat berubah seiring waktu. Situasi politik dan preferensi masyarakat dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan presiden. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Assalamualaikum.